ومنذ ألقت به هذه الدرة المكنونة والجوهرة المسونة والقول كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج بقرب ظهور إشراق هذا السراج والعيون متشوقة إلى التقاط جواهر كنوز وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام ولم تزل الأرض والسماوات متضمخة بإطار الفرح بملاقاة أشرف البرية وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والظهور فأظهر الله في الوجود بهجة التقريب وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فإن قرب أوان وضع هذا الحديث أعلنت السماوات والأرضون ومن فهمن بالترحيب فأمطر الجود الإلهي على أهل الوجود تخيل وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعيد لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر والقدرة كشفت قناع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور فأنفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خاص الأمة أن يصدر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذه السمات الممدود فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة وافية فأتى الوقت الذي رتب الله
الله على حضور وجود هذا المولود فانطلق سبحه الكمال من النور العمود وبرز الحامل المحمود وزنا بليل من السنود صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك
Alhamdulillah telah kita baca daripada sebagian Maulid Simtud Durar. Semoga dengan pembacaan sebagian daripada kitab Maulid Simtud Durar ini menambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW, dan semoga menjadi syafaat kita di yaumil qiyamah nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, berlanjut kepada acara berikutnya. Sebelum daripada tausiah guru kita yaitu Ustaz Muhammad Siddiq Yusuf, kami beri waktu kepada orang tua kami yaitu Ayahanda Ustaz Sultan Esa untuk sambutan. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah la haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati guru kita Ustaz Muhammad Siddiq Yusuf SPD beserta keluarga, alhamdulillah pada kesempatan hari ini, malam hari ini bisa hadir. Yang kami hormati
ibu-ibu ustazah yang saya sebutkan satu persatu, Bapak, Ibu hadirin yang berbahagia, semoga senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin Allah pada malam hari yang sejuk dan cerah ini kita dapat berkumpul dengan harapan mudah-mudahan kumpulnya kita pada malam hari ini senantiasa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, mohon maaf saya duduk nggak berdiri karena masih gemeteran. Karena dari pagi saat diurut itu kecengklak. Bapak Ibu yang kami hormati, yang pertama syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat melaksanakan salah satu kegiatan, yaitu kewajiban kita yang awalnya dilaksanakan, yang biasanya dilaksanakan pada Rabu malam, yaitu malam Kamis, dan pada malam hari ini kita laksanakan pada Sabtu malam atau pada malam minggu ini. Tentunya ada alasan kenapa biasanya malam Kamis kita jadikan malam Minggu, malam Ahad. Yang pertama, pada hari ini adalah tanggal terakhir ya, Rajab. Insya Allah akan masuki Sya'ban. Dan tradisi di kami biasanya orang-orang kampung sini itu ngadain malam ngeroah. Dan pada malam ini sekaligus ngeroah orang-orang tua kami yang telah tiada, para guru kami. Kemudian juga sekalian tawakuf sementara taklim kita yang kita laksanakan setiap 2 minggu sekali. Dan juga pada malam hari ini juga sebenarnya milad Ustaz. Ini ke 6 tahun di kalender Masehi itu 6 tahun. 6 tahun perjalanan majelis kita. 6 tahun. Kalau di kalender Hijriah itu 6 tahun setengah udah. Tadi ternyata saya hitung ada arsipnya di Maulana istrinya. Ternyata sebenarnya tanggal pertama itu tanggal 28 Februari 2018. Makanya rencananya itu memang pas tanggal 10. Itu. Jadi malam hari ini juga milad Majelis Irsyadut Thoriq. Dan alhamdulillah dengan berjalannya waktu, kemudian taklim kita yang tidak terasa sudah berjalan 6 tahun. Alhamdulillah kita masih diberikan sehat walafiat dan mudah-mudahan kita tetap istiqomah. Dan rencananya istirahatnya kita ini enggak terus gitu ya, enggak terus, dan insya Allah nanti kita jeda fokus untuk Ramadan. Kemudian juga kami atas nama, sebenarnya bukan pimpinan majelis taklim, cuma yang dituain aja Bu, Pak, gitu, yang dituain aja saja. Kalau pimpinan majelis taklim saya malu kadang-kadang nyebutnya. Itu sebenarnya nanti Ustaz Maulana yang lanjutin. Barangkali majelis yang ada di kita ini beda gitu ya, beda. Dan kami berharap jamaah datang, duduk, ngaji. Nggak usah mikirin macem-macem. Insya Allah ini selanjutnya begini. Mudah-mudahan Allah kasih kemudahan buat kami sekeluarga. Duduk, ngaji. Kalau yang ibu-ibu biasanya bubar terus pulang. Nggak ngopi, nggak kayak kita, orang laki. Gitu. Kalau orang bapak-bapaknya ya ada ngopi, segala macam. Insya Allah. Mudah-mudahan semuanya itu kami niatkan untuk kepentingan agama Allah. Dan kami sebenarnya cuma minta satu, Bapak Ibu. Kami tidak minta apa, cuma satu, minta doanya. Supaya ini berdiri nih. Taklim kemudian sudah berdiri. Gitu. Kalau masalah biaya mungkin, yaitu kami juga nggak duit dari mana gitu ya. Tapi kalau Allah berkehendak, insya Allah ada.
Insya Allah ada, masih Ustazah gitu. Karena terima kasih juga buat istri dan anak-anak. Malam hari ini sebenarnya Umi istri stres, mau talim sekarang stres, nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur. Maulana diomelin, saya diomelin. Alhamdulillah hilang sebelah. Hilang sebelah. Tapi insya Allah nanti insya Allah ada gantinya. Dalam saya minta doanya, kami minta doanya. Mudah-mudahan ada gantinya. Bapak Ibu dan juga pada malam ini saya mohon doanya kami sekeluarga mudah-mudahan diberi kemudahan, tetap istiqomah dalam menjalankan apa yang kami niatkan pada malam dan selanjutnya. Dan juga minta doanya buat istri juga milad malam hari ini. Doanya nanti. Dan juga minta doanya buat istri, mudah-mudahan diberikan kesehatan, tetap semangat mendukung kami, terutama yang laki-laki nih. Kalau laki-laki kan cuma kerja tenaga doangan. Jadi yang mikirin tuh ibu negara. Jadi semua yang bikin ibu negara, kita mah cuma nyari-nyari aja ikhtiar. Kebanyakan ibu negara tekor. Ada yang bisa mengatur. Barangkali itu dan perlu kami sampaikan kembali bahwa ke depannya insya Allah ada sedikit kemajuan pun. Sekarang kita udah pakai ini nih, Maulana sudah pakai belajar streaming. Jadi nanti lihat di YouTube ya, YouTube tuh ada tuh. Jadi ibu menonton, jadi kalau misalnya kita taklim kemudian lupa, bisa lihat di YouTube gitu kajian-kajian yang telah disampaikan oleh guru kita. Dan kita doakan juga guru kita mudah-mudahan diberikan kesehatan, panjang umur, tetap istiqomah, dan apa yang beliau hajatkan, niatkan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu saja. Dan terakhir, sebenarnya menjelang Ramadan, kami pribadi dan keluarga minta bukan maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita juga dapat bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berlanjut kepada acara berikutnya, yaitu tausiah dari guru kita Mukarram Ustaz Muhammad Siddiq Yusuf. Kepada beliau kami persilakan. Sallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi al-anjumiz zahirat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin hadirat Bapak Ibu sekalian, para remaja, remajawati, mobil khusus, sahibil majlis, orang tua saya, Ustaz Sudarman Ishaq, akhina Ustaz Ahmad Maulana Irsyad, akhina Adil Tariq, serta keluarga besar Majelis Ta'lim Irsyadul Tariq. Kita doakan mudah-mudahan semuanya panjang umur, sehat walafiat, dan selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga para ustazah yang hadir pada malam hari ini, kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita, para ustazah, Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah mudahkan segala urusannya. Sebelum berlanjut, saya mengajak baca Fatihah karena hari ini milad daripada dari Ibu Negara, Ibu pimpinan Majelis Ta'lim Irsyadul Tariq, ya, ulang tahun yang ke-28. Doain mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, dan dimudahkan segala urusannya, dikabul hajatnya. Bi hadhihi niyyah wa ala kulli salihah ila hadrat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat jamaah sekalian, ini malam banyak acaranya ya, tawakufan, kemudian akhir ada bulan Rajab, di mana bulan Rajab juga ada hari istimewa, hari diperjalankannya Nabi SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Ini malam juga tawakufan sementara majelis taklim kita untuk kita berkonsentrasi khusyuk beribadah di bulan Ramadan yang akan datang, dan juga milad daripada majelis Irsyadut Thariq yang saya nggak ngitungin tuh, ternyata Ustadz ngitungin ya. Baru ketemu. Beliau punya arsipnya, saya mah lupa. Kadang-kadang saya mau habis ngomong juga lupa ngomong apaan gitu. Ya, alhamdulillah ya dengan teknologi yang ada itu jadi bisa melihat kembali dan bisa evaluasi mana yang kurang, mana yang memang harus diperbaiki. Jadi ibu-ibu alhamdulillah ya dengan adanya channel Irsyadut Thariq ya, itu ibu bisa mengulang ya di rumah kajian-kajian yang sudah disampaikan, tapi jangan jadi andalan nggak hadir ngaji ada YouTube ini gitu ya, gitu. Para ibu sekalian, sedikit saya sampaikan bahwa ada di bulan Rajab tanggal yang luar biasa, tanggal istimewa, tanggal yang hanya dialami oleh baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni tanggal 27 Rajab ya, yang baru 2 hari yang lalu. Dan kita sudah sama tahu bahwa apa yang dialami oleh baginda Rasul Muhammad SAW adalah bagian apa yang memang ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu merupakan kasih sayang Allah taala kepada nabinya, Nabi SAW, karena ada 2 orang, ini sabab-musababnya nih. Karena ada 2 orang yang Nabi sayang, Nabi cinta, yang dua-duanya nge-backup dakwahnya Nabi, yang dua-duanya membantu dalam perjuangannya Nabi dalam dakwah Islam. Yang pertama Sayyidatuna Khadijatul Kubra, istrinya. Yang kedua pamandanya Nabi, yakni Abu Talib. Dua-duanya adalah pembela Nabi yang nge-backup dakwahnya Nabi. Yang ketiga dua-duanya meninggal dunia ya, yang gak jauh jaraknya, itu membuat Nabi SAW sebagai manusia itu bersedih, berduka, dan Allah Ta'ala hibur, sehingga ketika Nabi sedang rebahan ya, tahu gak rebahan Bu? Rebahan macam-macam tuh rebahannya. Rebahan karena gak punya duit, ada rebahan karena pengen istirahat, ada rebahan kebanyakan duit, ada rebahan karena kegerahan, macam-macam tuh. Ini rebahannya Nabi emang lagi rebahan. Di mana? Di Hijr Ismail. Hijr Ismail itu setengah lingkaran dekat Ka'bah ya Ustaz ya. Itu ada namanya Hijr Ismail. Nabi sedang rebahan, istirahat di situ bersama, kalau salah Sayyidina Abdullah bin Abbas gitu. Datang malaikat Jibril membawa burak, yang kemudian atas perintah Allah ngajak Nabi untuk berjalan ya atas perintah Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dan itu ayatnya terabadikan, kisahnya terabadikan dalam Quran. Surat Al-Isra ayat 1. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu wasami'ul. Subhana, Allah awali dengan kata subhana yang berarti maha suci. Artinya Allah Ta'ala itu tanzihullah anin naqais. Allah Ta'ala suci daripada segala sifat kekurangan. Ya, sebaliknya, yang selain Allah, manusia, makhluk, pasti ada kekurangannya. Betul nggak Bu? Ya, kita mungkin punya plus, tapi juga ada minusnya. Kita ada kelebihannya, mungkin juga ada kekurangannya. Allah Ta'ala yang nggak pernah ada dan nggak pernah punya minus, nggak punya kekurangan sama sekali. Dan itu Allah mulai dengan kata-kata subhana. Alladzi asra, yang telah memperjalankan.
artinya memperjalankan Allah Ta'ala yang aktif, Allah yang punya mau, Allah yang punya kehendak, Allah yang punya keinginan, bukan Nabi. Ya, Nabi sedang rebahan di Hijr Ismail, kemudian Allah israkan, Allah perjalankan dirinya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Siapa dan apa yang diisrakan? Ruh dan jasadnya. Ya, karena kalau cuma ruhnya saja itu namanya hantu. Ya, kalau jasadnya doang namanya mayat hidup. Makanya dua-duanya. Ya, karena kata Abdun itu ruh dan berikut jasadnya. Melesat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Yang saat itu ya jarak tempuhnya kalau pakai kendaraan unta yang paling cepat itu 3 bulan. Itu pun pakai unta yang paling cepat 3 bulan. Ya. Makanya gini, setelah Nabi kembali dari Isra Mi'raj banyak yang nggak percaya. Ya, kenapa? Bukan cuma 3 bulan yang sebetulnya ditempuh jarak antara Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ini ditambah lagi dari Masjidil Aqsa sampai naik ke langit pertama, kedua, ketiga sampai ketujuh sampai ke Sidratul Muntaha. Ya, itu namanya Mi'raj. Mi'raj artinya tangga. Ya, makanya begitu Nabi pulang kembali dari peristiwa yang dialaminya, banyak orang yang kembali murtad. Kenapa? Karena diukur dengan logika, diukur dengan akal. Yang memang manusia itu akal dan logikanya pasti punya batasan. Ya, banyak yang nggak percaya. Ya, kenapa? Karena tadi biasanya ditempuh dalam waktu 3 bulan, ya kurang lebih dengan unta yang paling cepat. Ini Nabi bukan cuma dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, tapi juga naik ke langit. Itu nggak sampai separuh malam. Ya, kalau bahasa kita gini, masa iya? Ya, kita jalan cuma setengah, nggak ada separuh malam. Sedangkan kita nih 3 bulan, itu pun pakai unta yang tercepat. Ini lagi naik ke langit. Ah, yang boten-boten aja. Boten-boten. Yang enggak aja gitu. Omon-omon ya. Gitu. Enggak mungkin. Kata kita, kata manusia, kata orang dulu. Tapi kata Allah, apa yang enggak mungkin kata kita, pasti mungkin kata Allah. Jalan. Gitu. Ya. Sampai-sampai mereka minta bukti. Muhammad, kalau memang ente pernah dan ngalamin apa yang ente katakan, coba buktiin berapa pintu Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Ya, Nabi sebutin persis apa yang ada di Masjidil Aqsa, dan itu karena Allah Ta'ala yang buka tuh tabirnya sehingga Nabi lihat dan bisa hitung jumlah pintu yang ada di Masjidil Aqsa. Terus sampai ke Sidratul Muntaha dengan Mi'raj Nabi. Dan sampai di sana Allah Ta'ala perintahkan Nabi untuk melaksanakan kita termasuk umatnya. Yang tadinya 50 waktu jadi 5. Ya Alhamdulillah dikorteng tuh. Dikorting, didiskon. Coba. Kalau 50 waktu benar-benar terjadi dan jadi wajib kita sholat 50 waktu. Kita gak bisa ngapa-ngapain. Ke pasar gak bisa. Kondangan gak bisa. Kawin juga nggak bisa. 50 waktu sembahyang mulu. Ya, tapi semuanya ada hikmah. Ya, 5 waktu. 5 waktu aja kadang-kadang orang ya macam-macam ya dikurangin juga. Itu ya, itu Mi'raj. Ya, makanya kita semua ya sebagai umat Nabi Muhammad SAW ya yang terkhususkan diberikan keistimewaan untuk melaksanakan sholat 5 waktu gitu ya, satu-satunya ibadah yang menjadi ukuran diterima semua amaliyah kita. Itu yang berikutnya ini malam tadi sekalian ya, karena sudah hampir menjelang bulan Sya'ban, orang kita bilangnya bulan ruah ya. Tuh bulan ruah nggak ada di kalender tuh, ada 2 bulan yang nggak ada di kalender di tanggalan, bulan ruah sama bulan hafid. Saya dulu waktu masih pinter-pinter 9 tahun, saya bingung, saya bolak-balik tuh kalender bulan hafid di mana sih? Yang ada Januari sampai Desember, saya balikin lagi. Ya, ternyata bulan hafid itu bulan kejepit. Ya, ada sebutannya tapi nggak ada di kalender, tapi ada gitu.
bulan Sya'ban, ya disebut bulan ruah. Kenapa bulan ruah? Kalau di dalam kitab namanya ada di kitab Daqaiqul Akhbar, ya meskipun sanad dan riwayatnya dhaif, itu orang-orang yang telah meninggal dunia itu datang ke rumah kita, ya di depan pintu rumah kita, ya tapi bukan kasihan bukan begitu. Nggak begitu ngomongnya, ya gitu, ya di depan rumah kita ngapain? Minta doa dari keluarga yang masih ada di alam dunia. Itu, ya saya baca di kitab Daqaiqul Akhbar tuh, kitab tipis tapi di situ ada, ya dan itu diamalin sama orang-orang tua kita, ya jadi dan sebagai pengingat kita bahwa mereka almarhumah keluarga kita yang telah berpulang ke rahmatullah itu menjadi catatan khusus buat kita. Artinya apa? Kalau mereka meninggal dunia, kita pun bakal meninggal dunia. Betul nggak? Ya, tinggal kapan, bagaimana, di mana itu urusan Allah. Al-mautu syai'un yuntazar, kata Nabi. Kematian itu sesuatu yang ditunggu. Jadi hidup ini nggak ubahnya dan nggak lebih dari sekedar menunggu, menanti. Ya, kita ini semua berada dalam rombongan antrian, tapi tanpa nomor. Betul nggak Bu? Kita ngantri nih, cuman nggak pakai nomor. Kalau seandainya dipakai nomor, dikasih nomor, ibu mau nomor yang berapa nih? Mau nomor terakhir? Kalau saya emang nggak enak, nggak mau. Kenapa nomor terakhir? Nggak ada orang. Nah kalau kita mati siapa yang mandiin? Siapa yang kapanin? Yang bayangin? Kita harus sendiri tuh ke Batu Bongkok. Kesini nih, nggak enak dong sendiri. Al-mautu syai'un yuntazar. Kematian itu sesuatu yang ditunggu. Ya, karena masa menunggu itu kita nggak tahu kapan, sampai kapan. Makanya kita ibrah bahwa bulan Sya'ban, bulan Roh itu bulan di mana kita mengingat orang-orang yang pernah hidup bersama kita. Entah orang tua kita, kerabat kita, famili kita, orang yang kita kenal. Semua itu jadi pelajaran buat kita. Makanya kalau Nabi sampaikan pantas kafa bil mauti wa idza, cukuplah kematian itu sebagai juru nasihat yang terbaik, ya buat kita adalah perbekalan yang cukup. Karena ketika kita masuk liang kubur tanpa berbekalan, kata Sayyidina Abu Bakar, man dakhal qabra bila zat faka'annama raqibal bahra bila safinah. Orang yang masuk liang kubur tanpa berbekalan yang cukup seperti orang yang mengarungi lautan tanpa kapal, tenggelam, karam, mending bisa berenang. Bukan bisa berenang. Nah kita di sini aja kalau nggak bisa berenang, masya Allah tuh. Help, anak kelelep gitu. Macam-macam, ya. Kan di sana ada yang, makanya Nabi katakan gini, mal mayyitu fi kabrihi illa kal gharikil mutaghawis. Tidaklah orang yang meninggal di dalam kuburnya itu kecuali seperti orang yang sedang karam, orang yang sedang tenggelam, orang yang hanyut, yantaziru da'watan min abin au ummin au ghairihim talhaquhum, ya. Mereka taubahnya seperti orang yang sedang tenggelam karam. Mereka nunggu doa dari siapa? Dari ayahnya, dari ibunya, dari anaknya, dari sanak familinya. Dan itu doa bakal sampai kepada mereka. Ya, itu sampai. Makanya ada bahasa kita apa? Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma firlaha warhamha wa'afiha. Laki-laki Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi. Perempuan Allahumma firlaha warhamha wa'afiha. Ya Allah, kan enak tuh. Ya, jelas. Kalau perempuan yang meninggal disebutnya almarhumah. Kalau laki-laki yang repot banci. Mau dibilang almarhum gemoy. Mau dibilang almarhumah potongannya keker. Ya, gitu. Dibilang apa ya? Jamaah tulang lunak. Akhirnya apa? Dia bingung nih, almarhumah. Udah deh, karena nggak jelas. Sebutnya apa? Aluminium aja deh. Udah, doain. Ini amalin, kita punya orang tua, kerjaan kita. Jangan sampai, maaf ya, jangan sampai begitu kita ada perubahan. Begitu ada meninggal di antara keluarga kita, udah selesai kubur, udah aja tinggal. Ya,
Padahal mereka nasibnya nggak tahu bagaimana, ya, tenggelam atau selamat atau nggak selamat dalam kubur kita nggak tahu. Makanya doa itu yang kita sampaikan. Ya, yang berikutnya, ya, nggak apa-apa ya. Biasanya kan kita jam 9:30, ini agak setengah jam dikit, ya, lebih jam 10. Yang berikutnya, ini malam kita tawakufan, ya, arti tawakufan ditutup sementara, ibarat pintu cuma ditutup, nggak digembok, ya, lagi saat Sudarno nggak ada gemboknya, cuma ditutup doang, dirapetin, ntar bakal dibuka, insya Allah. Artinya apa? Tetap nuntut ilmu itu urusannya wajib. Nabi Sulaiman pernah dikasih 3 opsi. Ya, Nabi Sulaiman dikasih 3 pilihan. Ilmu, mau harta atau mau kedudukan. Nabi Sulaiman nih, ya. Nabi Sulaiman disuruh pilih. Ente mau ilmu atau mau jabatan, kedudukan atau harta benda. Tapi Nabi Sulaiman milihnya ilmu. Ya. Tapi dengan ilmu, apa yang dia nggak pilih dia dapat. Apa yang dia nggak jadikan pilihan dia peroleh. Dengan sebab ilmu dia dapat kedudukan, dia dapat harta. Betul nggak? Makanya kata Nabi, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang mau bahagia, mau sejahtera, mau sukses di dunia, gampang caranya, pakai ilmu. Sayyidina Ali ketika ditanya, ya, apa? Tentang marfarqu bainal ilmi wal mal. Apa perbedaan antara ilmu dan harta? Kata Sayyidina Ali, al ilmu yahrusuka wal malu tahrusuhu. Ilmu itu bisa menjaga dirimu. Tapi kalau harta, kau yang jaga itu harta. Betul nggak, Bu? Ya Allah, kita punya motor, senggol dikit. Ya Allah, nyanyinya luar biasa. Seriosa tuh orang diserosain. Ya, mata lo di kaki gitu. Macam-macam gitu. Ya. Jadi ilmu begitu. Nabi Sulaiman dengan ilmu itu dapatkan kekuasaan, dapatkan harta benda. Jangan cuma pilih kekuasaan tapi tanpa ilmu. Atau dipilih harta tapi tanpa ilmu. Maaf, orang begitu dapat kekuasaan tapi gak disertai dengan ilmu, kekuasaan itu akan gak lama. Orang diberikan harta benda tapi gak punya ilmu untuk mengolah harta itu sebagai sesuatu yang bisa berkembang, akan hancur, akan binasa dan akan selesai. Makanya ibu sekalian, ilmu itu menjadi satu-satunya kewajiban bagi kita semua meskipun jauh dari kita punya tempat tinggal. Nabi SAW sampaikan, utlubul ilma walau bisin. Tutuplah ilmu walaupun sampai negeri Cina. Bu, pernah ke negeri Cina nggak, Bu? Ketemu orang Cina sering. Saking jauhnya tuh, nggak mesti ke sono. Artinya apa? Bagaimanapun jauhnya itu ilmu kita uber. Makanya ada orang sekolah sampai di luar negeri, ya, sampai ada yang luar biaya segala macam karena ilmu itu penting, ya. Dan kita semua mudah-mudahan Allah jadikan orang yang cinta ilmu, cinta ke majelis ilmu, cinta kepada ahli ilmu, dan doain mudah-mudahan majelis taklim kita, majelis taklim Irsyadut Thoriq, majelis yang bisa membawa kita semua mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Doain mudah-mudahan majelis penuh dengan keberkahan, ya. Kita semua setiap malam 2 minggu sekali malam Kamis kumpul di sini, tetap nanti bulan Ramadan meskipun kita tidak duduk di sini, tetap ingat malam Kamis kita biasa di sini. Doain saudara biar sehat walafiat, ya, dan keluarga besarnya mudah-mudahan Allah taala berikan kesehatan sempurna, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum saya tutup, saya sebagai yang biasa memberikan pelajaran di majelis ini, tentunya pasti punya kesalahan dan kekurangan, punya kekhilafan, dan saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Man katsura kalamuhu katsura saktuhu, wa man katsura saktuhu ya katsura khata'uhu, wa man katsura khata'uhu fahuwa finnar. Barang siapa yang ngomongnya banyak keplesetnya. Orang keplesetnya banyak dosanya. Kalau dosanya banyak, tempatnya neraka. Karena saya gak kepengen masuk neraka, saya kepengen ibu dan semua jamaah maafin saya. Kenapa? Karena 2 minggu sekali yang banyak ngomong saya. Betul nggak, Bu? Ya, saya banyak ngomong dari awal sampai habis tuh saya mulu yang ngomong. Ya, karena kalau kita sama ngomong namanya bukan talim, kita ngobrol. Ya, begitu. Jadi mau nggak Bu maafin saya, Bu? Ya, jadi semuanya jamaah maafin saya ya. Mudah-mudahan kita semua Allah panjangkan umur, ketemu bulan Sya'ban,
ketemu bulan Ramadan yang akan datang. Sekian, terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.